Bab 321, Bagaimana cara meningkatkannya? Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Alina telah menghadapi lawan level 27 dan 28 sejauh ini. Karena itu, dia tidak mendapat banyak tantangan dalam 3 pertarungan pertama tersebut. Namun, dia tahu bahwa hal itu tidak selalu mudah baginya, dan remaja putri ini tidak akan membiarkan hasil pertama itu terlintas dalam pikirannya. Setiap hari setelah pertarungannya, Alina kembali ke kediamannya untuk beristirahat dan memberi makan sebaik mungkin. Setelah itu, dia berkultivasi dan terus berlatih untuk memanfaatkan penemuannya dalam pertarungan. Dia biasanya tidak berjuang keras. Hasilnya, ketika ia mulai melakukan hal ini lebih sering, pesaing muda ini terus meningkatkan keterampilannya. Lagi pula, mengetahui teori dan praktiknya adalah satu hal. Kedua belah pihak sangatlah penting, namun seorang kultivator tidak dapat mencapai puncak hanya dengan salah satu dari keduanya. Dan remaja putri ini telah mempelajari pelajaran yang kuat itu selama dia mempersiapkan diri untuk seleksi ini ketika dia menjalani pertarungan pertamanya. Dan dengan itu, setelah setiap pertarungan di kompetisi itu, Alina tidak menyia-nyiakan pemahaman yang didapatnya dari melawan lawan-lawan itu, orang-orang yang benar-benar bertarung dengan segala yang mereka miliki. Selain itu, Alina tidak melakukan hal lain. Dia telah meminta cuti beberapa hari dari pekerjaannya agar dia bisa berkonsentrasi pada kompetisi. Lagi pula, saat ini, dia tidak bisa membagi perhatiannya menjadi dua hal. Bagaimanapun, saat ini sudah malam di kota kering, dan Alina sedang duduk di tempat tidurnya, dalam posisi meditasi, sambil dengan tenang berkultivasi. Dia baru saja bertengkar beberapa jam yang lalu, jadi dia terlihat lelah kali ini. Namun tidak ada bekas luka di tubuh wanita muda ini. Dia hanya lelah karena pengeluaran energi pada pertarungan sebelumnya. Alina telah menang, namun dia masih harus menghadapi lawannya selama kurang lebih 5 menit, setelah menggunakan sebagian besar kultivasinya untuk mengalahkannya. Itu karena, meskipun dia satu tingkat lebih tinggi dari lawannya, perbedaan antara tingkat energi budidaya tahap ketiga tidak terlalu besar. Dan yang lebih buruk lagi, lawan Alina memiliki kemampuan tipe pertarungan bawaan, yang membuat segalanya menjadi sedikit sulit bagi wanita muda ini. Dan meskipun kemampuan Alina nampaknya sangat berguna untuk menghancurkan sesuatu, itu hanya berlaku untuk benda yang disentuhnya. Alina tidak dapat menghancurkan energi spiritual yang digunakan untuk melakukan serangan. Dan di saat yang sama, dia tidak punya cukup waktu untuk menyentuh senjata atau armor lawannya. Dia memerlukan waktu untuk menggunakan kemampuan anehnya, jadi sulit baginya untuk memanfaatkan hal seperti itu selama pertarungan intensitas tinggi. Jika saya bisa lebih cepat atau memiliki cara untuk menahan musuh, keterampilan saya bisa lebih berguna dalam pertempuran, Alina berpikir sejenak setelah selesai berkultivasi dan membuka matanya. Dia kemudian melihat pintu kaca kamar tidurnya, yang menghadap ke jalan terang di depan gedung tempat keluarganya tinggal. Bagaimanapun, melihat itu, dia terus memikirkan bagaimana cara meningkatkan kemampuan bertarungnya. Idealnya, aku bisa menggunakan kemampuan bawaanku dalam jarak jauh, tapi aku merasa aku tidak bisa melakukan itu. Akankah ketika aku memiliki level yang lebih tinggi, bisakah aku mencapai hasil ini? Mungkin lebih baik jika aku menggunakan pertarungan melawan lawan yang lebih lemah sebagai latihan. Aku akan mencoba mengambil lebih banyak risiko, jadi aku bisa mencoba mencari cara baru untuk bertarung. Mungkin aku bisa mengembangkan metodeku sendiri untuk menyelesaikan ini. Aku harus menemukan cara untuk mencuri waktu. Lawan, supaya aku bisa menghancurkan senjatanya. Dia bergumam pelan sambil mengepalkan tangannya erat-erat. Kemampuan bawaan Alina sangat baik dalam menghancurkan sesuatu, namun memiliki beberapa keterbatasan yang membuat segalanya menjadi sulit baginya. Pertama, dia harus menyentuh benda-benda yang akan hancur agar kemampuannya bekerja. Setidaknya, memang seperti itu selama fisiknya hanya memiliki klasifikasi tingkat raja. Kedua, ada batas atas apa yang dapat dipecah belah. Jelas sekali, kemampuan bawaan wanita muda ini bergantung pada kekuatan spiritual yang dapat dia gunakan. Dalam hal ini, sekarang Alina paling banyak dapat menghancurkan artefak di bawah level menengah kelas 1. Artinya, artefak tingkat menengah 1 adalah objek dengan ketangguhan untuk menahan kekuatan penuh dari seorang kultivator level 33. Oleh karena itu, hanya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi dari itu, kemampuan Alina mampu menghancurkan benda. Dan, tentu saja,
dia bisa menghancurkan benda biasa apapun, seperti benda yang telah dia hancurkan sebelumnya. Kedua masalah inilah yang paling membuat remaja putri frustasi dalam menggunakan kemampuannya melawan lawan-lawannya. Dan yang paling mengkhawatirkannya adalah kemungkinan menghadapi tentara Black Plain Army. Bahkan prajurit berpangkat prajurit menerima gaji yang cukup baik untuk membeli senjata spiritual dengan pangkat tersebut di kota kering. Jadi, Alina merasa sia-sia mencoba menggunakan keahliannya melawan orang-orang ini. Para prajurit tentu memiliki senjata yang bagus, dan mereka tidak akan menahan diri untuk menggunakannya, dia berpikir dalam hati. Dan itu masuk akal. Lagi pula, ada teknik di dunia roh yang memerlukan penggunaan artefak. Dengan ini, bahkan jika seorang prajurit tidak akan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati, mereka masih akan menggunakan artefak mereka dan memberikan tekanan paling besar pada lawan mereka. Lagi pula, mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan pertandingan karena teknik mereka menuntut item tersebut. Dan mengingat fakta bahwa pertarungan akan terjadi antara individu-individu dengan kemampuan yang setara, maka tidak ada alasan bagi organisasi seleksi untuk memberikan lebih banyak keuntungan kepada para pesaing. Apa gunanya jika orang-orang ini tidak mempunyai tantangan apapun? Bagaimanapun, ketika Alina berada di rumahnya memikirkan apa yang harus dia lakukan, Abi kembali dari salah satu tiang di dinding, tempat dia menghabiskan waktu berjam-jam terakhir bekerja. Abi mengenakan seragam tentara hitam dan emas berwarna perak dan emas saat dia berjalan perlahan melewati jalanan kota kering. Rambut biru indahnya tergerai di udara, terkadang bergoyang maju mundur karena angin sepoi-sepoi yang melewati tempat itu. Wajahnya terlihat agak bosan, mengingat rutinitas tidak biasa yang dia hadapi. Wanita muda ini suka mengatur layanan divisi masa depan yang akan bertugas melatih para pemimpin dataran hitam. Namun, bagian lain dari pekerjaannya, dia tidak menikmatinya sama sekali. Itulah patroli dan posisinya di pintu masuk tembok kota. Dia menghabiskan banyak waktu berjalan di atas tembok, sementara di lain waktu, dia berdiri di salah satu pos masuk. Dan mengingat situasi saat ini di kota kering, hampir tidak ada apapun yang terjadi sepanjang waktu. Jadi, dia merasa bosan karena tidak banyak yang bisa dia lakukan di sana. Namun, Abi memahami tujuan dari peran membosankan yang diberikan kepadanya. Lagi pula, ada ribuan tentara di ketentaraan, dan dia harus berhubungan dengan setidaknya yang terkuat. Tanpa itu, akan sulit baginya untuk menyelesaikan apapun di sini. Berbeda dengan keluarga bangsawan yang anggotanya secara alami berada dalam posisi superior, hal ini berbeda pada pasukan muda Stuart. Jika Abi ingin dihormati, dia harus membuktikan dirinya dengan terlebih dahulu bertemu dan berbicara dengan prajurit berpangkat tertinggi dan menunjukkan kehebatannya. Bagaimanapun juga, Abi telah tiba di rumah besar Minos setelah beberapa menit berjalan kaki, yang saat itu diterangi oleh beberapa lampu, membentuk simbol lokal di salah satu dinding bangunan. Dia kemudian langsung pergi ke kantor Minos, di mana dia tahu teman mudanya biasanya ada saat ini. Sebenarnya jam kantor sekretaris Mia sudah hampir berakhir, jadi mengingat Abi sudah mengetahuinya, dia pun menuju ke sana. Abi tidak sering mengganggu Minos saat sedang bekerja. Namun, setelah berbicara dengan Mia, dia mengetahui bahwa datang pada saat ini tidak akan menimbulkan masalah. Jadi, setelah seharian bekerja keras, dia hanya ingin sedikit bersantai dengan mengobrol dengan Minos. Akhirnya, dia masuk ke kantornya tepat setelah menyapa Mia yang sudah bersiap untuk pergi. "Selamat malam, Minos," ucapnya sambil memasuki kantor Stuart muda, segera duduk di sofa yang ada di sana, membuat tubuhnya benar-benar rileks di tempat itu. Dia memejamkan mata sejenak saat kepalanya bersandar di sandaran sofa. Di saat yang sama, wanita muda ini menghela nafas panjang. Dan melihat temannya melakukan hal tersebut, Minos yang masih duduk di kursi berlengan di belakang meja tempat dia biasa bekerja, memandangnya sejenak dan berkata, "Sepertinya kamu cukup lelah. Bagaimana harimu?" Pada saat yang sama, dia bangkit dari tempatnya sebelumnya, melemparkan beberapa kertas ke tempat itu dan pergi ke sofa. Minos telah menyelesaikan tanggung jawabnya dan baru saja membaca buletin harian. Namun, itu bukanlah hal yang begitu penting sehingga dia tidak bisa menundanya sampai nanti. Lagi pula, jam kerja para karyawan sudah berakhir, dan keputusan apapun yang harus diambil, ia harus menunggu hingga hari berikutnya. Pokoknya, saat dia duduk di samping Abi, yang rambut biru indahnya tergerai di sofa, Minos melingkarkan lengan kanannya di pinggang Abi dan mengawasinya dari samping. "Itu biasa,"
Saya menghabiskan beberapa jam terakhir berpatroli di tembok kota. Tapi tidak ada hal aneh yang terjadi. Hanya beberapa orang dari budidaya tahap ketiga, yang berasal dari Kerajaan Ombak dan Pulau Batu, melewati sana hari ini. Dia berkata sambil masih memejamkan mata dan wajahnya menghadap ke langit-langit. Jelasnya, imigrasi kecil-kecilan orang dari kedua negara bagian ini telah berlangsung sejak kedatangan tokoh keluarga Cohen di Kota Kering dan dimulainya perdagangan barang-barang lokal di Pulau Batu. Oleh karena itu, orang-orang berkulit putih berbakat dari kedua negara bagian ini kadang-kadang datang ke kota yang diperintah oleh Minos. Di Pulau Batu, Ellen mengiklankan Kota Kering kepada beberapa pelanggan, mereka yang lebih rendah hati dan tidak mau melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan mereka di kota Minos. Sedangkan untuk Kerajaan Ombak, keluarga Cohen membantu Dataran Hitam melakukan atraksi yang sama seperti yang dilakukan Ellen, tapi ada faktor lain juga. Artinya, para pedagang keluarga Cohen yang melakukan pengiriman dan bisnis dengan Dataran Hitam mengetahui peluang di tempat ini dan sudah pindah ke sini. Keluarga mereka datang untuk tinggal di Kota Kering, sementara para kurir dan pedagang kecil ini datang dan pergi dari Kerajaan Ombak. Selain itu, ada juga masyarakat biasa yang biasanya melewati kota Minos tanpa komitmen yang berarti, seperti orang yang bepergian dari satu negara bagian ke negara lain. Misalnya kusir yang membawa keluarga Peter ke sini. Pria itu belum kembali ke Kota Kering, mengingat jarak kampung halamannya yang jauh dari wilayah Minos ini. Namun, dia sudah melakukan perubahan ini, seperti halnya banyak orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengannya. Adapun para bangsawan dan orang-orang yang biasa melakukan perjalanan antar negara bagian masing-masing, Kingdom Brown, Kingdom of the Wafes, Kingdom Cromwell, dan Stony Island, kebanyakan dari mereka tidak melewati Kota Kering. Lagi pula, orang-orang di level ini biasanya memiliki standar yang lebih tinggi dan juga monster yang lebih cepat. Dengan ini, mereka dapat melintasi Dataran Hitam dengan kecepatan lebih tinggi, menghindari keharusan melewati tempat yang miskin, merendahkan martabat, dan tidak berguna. Contohnya adalah Ruth, yang dengan elang budidaya tahap keempat, dapat berpindah dari Kota Kering ke kota perairan dalam waktu kurang dari 15 jam. Orang-orang dari posisi yang lebih tinggi akan sulit melewati wilayah Minos. Hal yang biasa adalah apa yang baru saja dikatakan Abi kepada penguasa muda itu. Pokoknya, setelah mendengar respon temannya dan melihat ekspresi lelah di wajahnya, Minos mengerti kenapa dia seperti ini. Yah, dia tidak memintaku untuk mengubah posisinya, meskipun itu agak membosankan baginya. Jadi, itu berarti dia memahami perlunya layanan ini. Ia kemudian perlahan membawa tubuh sensual Abi ke pangkuannya, menariknya dengan lembut tanpa terlalu mengganggunya. Dia sudah mendapatkan lebih banyak kebebasan dengan wanita muda ini, jadi dia tidak menolak tindakan Minos seperti yang dia lakukan sebelumnya. Merasakan tangan pintar, Minos menjalari tubuhnya, Abi bahkan tidak membuka matanya saat dia berkomentar dengan senyuman di wajahnya. Terakhir kali, aku membantumu bersantai. Mungkin kamu ingin membalas budi. Saat itu, Abi sepenuhnya berada di pangkuan Minos sementara lengan pemuda itu melingkari pinggangnya. Dia lalu berkata di telinganya, "Hehe, aku selalu bersedia melakukan ini untukmu. Bagaimana menurutmu? Mungkin kamu ingin menguji kemampuan sederhanaku. Oh, apakah kemampuanmu benar-benar bagus? Lebih dari pijatan yang kuberikan padamu kemarin. Perbandingannya agak tidak adil, tapi meskipun aku tidak bisa memengaruhi indramu seperti yang kamu lakukan dengan kemampuanmu, aku yakin aku bisa membawa relaksasi." Abi lalu membuka matanya dan kembali menatap mata Minos, dengan sedikit senyuman di sudut mata dan bibirnya. "Apakah kamu percaya diri? Selama kamu tidak menggunakan kemampuanmu untuk menyegel indramu," ucapnya samar-samar sambil mengingat kembali kemampuan Abi. Kemampuan bawaan wanita muda ini tidak hanya mempengaruhi tubuh orang lain yang disentuhnya, tapi dia bisa melakukannya sendiri. Seperti misalnya menutup indranya agar tidak merasakan rangsangan seksual. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang bisa dilakukan oleh jenderal spiritual setelah melewati level 40. Bagi orang-orang ini, mereka akan, paling banyak, menyegel satu atau beberapa indera yang berkaitan dengan hal-hal eksternal, seperti suhu, perasaan perahu yang bergerak, Tapi ini tidak melibatkan sensasi yang dihasilkan secara internal di dalam tubuh, seperti hasrat seksual, hasrat untuk hidangan tertentu, Namun, kemampuan bawaan yang dihasilkan oleh abis fisik bisa melakukan hal seperti itu. Jelas sekali,
Semua ini bergantung pada kemauan wanita muda ini sendiri. Jika dia benar-benar menentang sesuatu dan ingin menutup diri dari dunia, maka hal itu akan sangat sulit untuk dihentikan. Paling tidak, seseorang yang jauh lebih kuat darinya harus bertindak melawannya karena kemampuan Abi tidak berfungsi. Dan Minos belum mencapai level itu. Faktanya, dia hanya berhasil mendekatkan hubungan ini antara dirinya dan Abi karena wanita muda ini lebih mempercayainya daripada orang lain. Ngomong-ngomong, sebagai teman masa kecil, sahabat, Abi tentu saja tidak akan menutup akal sehatnya saat bersama Minos. Akibatnya, wanita muda ini menjadi sasaran serangannya. Karena keinginan yang sudah terbentuk di benaknya, dia hampir mencapai titik di mana dia tidak menggunakan kemampuannya untuk menghentikan perkembangan hubungan ini. Tapi jika dia mau, dia bisa. Dan setelah mendengar komentar Minos, Abi menatapnya dan berkata dengan senyuman kecil di sudut bibirnya. Dan kapan aku menggunakan kemampuanku saat aku bersamamu? Kamu selalu menggunakan ini untuk menahan diri dan tidak melangkah terlalu dalam. Apa menurutmu aku tidak bisa membedakan fluktuasi spiritual di tubuhmu? Pikirnya sambil melihat salah satu sisi wajah cantik Abi. Mengingat karakter seni melahap, indera spiritual Stuart muda jauh lebih tajam dibandingkan para kultivator biasa. Selain itu, karena adanya hubungan antara wadah energi spiritual yang kekuatannya telah dicuri, pengguna teknik ini dapat merasakan hubungan yang jauh lebih dalam dengan fluktuasi spiritual. Karena itu, Minos dapat membedakan dengan lebih mudah dibandingkan orang lain ketika seseorang menggunakan energi spiritual tubuhnya sendiri untuk sesuatu. Seperti halnya Abi. Akhirnya, dia memberitahunya, karena kamu tidak mau menghentikanku, ayo lepas seragam dan armormu dulu, oke? Dia membuat suara persetujuan sambil bersantai di pangkuan Minos, membiarkannya melepas pakaiannya. Beberapa saat kemudian, Abi hanya mengenakan bagian kaki saja, hanya menyisakan bra di bagian atas tubuhnya. Selain itu, dia tidak mengenakan pakaian lain dari pinggang ke atas. Ayo kita mulai, pikir Minos dalam hati sambil menyelipkan tangannya ke pinggang Abi, naik ke dadanya. Sambil memijat pinggang tipis Abi, Minos perlahan mengangkat tangannya ke tubuh gadis itu, mencapai titik sensitif seksualnya. Abi bisa merasakan napas Minos di dekat telinga kirinya sementara lehernya menggigil pelan. Pada saat yang sama, tangan lincah Stuart muda telah mencapai ketiak wanita muda itu dan perlahan memijatnya, semakin dekat ke payudaranya. Abi merasakan napasnya naik saat tubuhnya mulai memanas dan pupil matanya membesar. Pipinya sudah merona kemerahan ketika dia akhirnya mulai menikmati sentuhan Minos. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, yang perlahan mulai dia rasakan, selama hari-hari ketika dia mendekati Minos. Sebelumnya, wanita muda ini tidak pernah membiarkan dirinya melakukan hal semacam itu, bahkan tindakan pengenalan diri, yang mungkin timbul dari rasa ingin tahu siapapun. Dan hanya karena dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, keterlibatan dengan Minos adalah hal yang tidak masuk akal, membuatnya merasa lebih baik. Gelombang. Suara nafas wanita muda itu mulai perlahan memenuhi tempat itu saat dia benar-benar bersantai di pangkuan Minos. Abi semakin santai, sampai saat ini Minos bisa dibilang dalam posisi diagonal di atas sofa tersebut. Keringat mulai terbentuk di titik-titik tertentu di tubuh wanita muda itu. Pada saat yang sama, tubuhnya memulai reaksi alami yang umum terjadi pada orang-orang yang sedang panas-panasnya. Saat dia merasakan tangan Minos bergerak ke tempat yang tidak seharusnya, di bawah bra yang menutupi kedua puncak tubuhnya, wanita muda ini memikirkan hal ini. Mungkin sebaiknya aku menghentikan ini. Bagaimana jika saya kehilangan kendali dan membiarkan dia melakukan semuanya dengan saya? Tapi aku berjanji tidak akan menggunakan kemampuanku. Belum lagi aku benar-benar membutuhkannya saat ini. Dia merenungkan hal itu ketika dia merasa merinding di sekujur tubuhnya saat Stuart muda memainkan putingnya. Gelombang. Abi kemudian mengerang pelan, tapi Minos mau tidak mau mendengarnya. Itu membuatnya merasa luar biasa, melihat temannya dan mendengar suara surgawi yang perlahan-lahan dibuatnya. Hal seperti itu sangat menyenangkan hati penguasa muda ini. Dan setelah mengerang sebentar, Abi menggigit bibir merahnya sambil berusaha menahan suara-suara memalukan itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Minos, kali ini menjadi lebih malu. Namun melihat sorot puas di mata sahabatnya, yang dirasakan gadis ini hanyalah kebahagiaan. Apakah dia suka mendengarku mengeluarkan suara-suara itu? Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan ragu.
Dan setelah sepersekian detik melihat ke samping wajah Minos, Abi kemudian menarik tangannya dari bra sambil berbalik menghadapnya. Kamu menyukainya? Dia bertanya padanya, sambil melepas branya, akhirnya mengizinkan Stuart muda untuk melihatnya untuk pertama kalinya. Payudara Abi bisa dibilang sempurna. Mereka sedikit lebih besar dari rata-rata wanita yang pernah tidur dengannya, sedikit lebih besar dari wanita Ruth. Selain itu, puting merah mudanya juga berukuran bagus, jadi jika dia mengenakan pakaian yang bagus, tidak akan sulit bagi seseorang untuk melihatnya berdiri meski melalui pakaiannya, pada hari ketika cuaca sedikit lebih dingin. Dan di pada titik ini, mereka sepenuhnya tegak untuk Minos. Ya, aku menyukainya. Mereka sempurna, Abi. Minos memujinya, menatap mereka sejenak, lalu menatap jauh ke dalam matanya. Dan mendengar jawaban Minos, wanita muda ini merasa senang. Ya, aku akan mengizinkanmu bermain dengan mereka sedikit, tapi itu batasnya. Oke, setelah dia memandangnya sejenak, keduanya kemudian mulai berciuman, di saat yang sama Minos kembali merangsang tubuh gadis itu. Setelah beberapa saat melakukan hal ini, kedua sahabat muda itu sesekali bergantian berciuman, dengan sentuhan yang merangsang satu sama lain. Akhirnya Minos pun menjilat payudara Abi dengan penuh semangat, membuatnya serasa berada di surga, mengeluarkan erangan yang semakin keras. Ah gelombang, aku merasakan sesuatu gelombang, ucapnya keras-keras sambil merasakan bagian pribadinya di antara kedua kakinya, mengeluarkan cairan cintanya. Dan saat Abi datang untuk pertama kalinya, Minos terus menstimulasi tubuhnya, masih dengan salah satu putingnya di mulutnya. Hehe, itu pasti orgasme terlama yang pernah kulihat. Pikirnya sambil merasakan tubuh gadis itu bergetar di atasnya hingga akhirnya ia terjatuh dalam pelukannya. Setelah itu, Abi memasang ekspresi mengantuk di wajahnya, menyandarkan kepalanya di dada Minos, dengan tatapan puas di matanya. Sepertinya aku perlu waktu. Silakan saja, aku akan bergabung denganmu nanti. Dia berkata dengan suara rendah. Namun, Minos mengabaikan Abi ketika dia menjemputnya dan mulai berjalan menuju bagian perumahan di mansion. Apa yang kamu lakukan? Jika kamu melakukan itu, orang-orang akan melihat kita. Dia berusaha menjaga hati nuraninya melihat sikap Minos yang tiba-tiba. Dia kemudian tertawa dan berkata, jangan khawatir, tidak ada karyawan di sekitar sini saat ini. Dan faktanya, sejak mereka berdua mulai, beberapa menit telah berlalu, dan semua staf administrasi mansion telah pergi. Oh, kalau begitu baiklah, bawa aku ke tempat tidurku. Dia selesai berbicara ketika dia akhirnya tertidur saat Minos menggendongnya. Seminggu lagi telah berlalu di kota kering. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit di atas kota yang diperintah oleh Minos, sementara cuaca stabil, tanpa ada awan di atmosfer setempat. Dan di tengah momen tersebut, di salah satu bagian tengah kota kering, beberapa orang yang mengenakan pakaian sederhana keluar masuk dari sebuah gedung umum di tempat itu. Bangunannya tidak istimewa, hanya memiliki 3 lantai dan ukurannya bisa dibilang kecil dari yang biasa terlihat di sekitar sini. Namun, lokasi ini dapat dianggap sangat penting karena disinilah warga dapat mengajukan permohonan untuk pertanian lokal. Mengingat banyaknya orang yang diterima oleh Departemen Pertanian Kota Kering, tidak nyaman bagi layanan ini untuk tinggal di rumah pemerintah. Oleh karena itu, tempat warga dapat bergabung dengan tim petani dan menerima pembayaran berada di gedung tersebut. Bagaimanapun, tempat ini pada dasarnya memiliki resepsi besar di lantai pertama, di mana orang dapat mendaftar dan mengubah giliran kerja mereka di pertanian lokal. Kemudian di lantai 2 adalah tempat pembayaran bulanan, dan terakhir di lantai terakhir adalah administrasi tempat ini. Dan di tengah pergerakan khas tempat ini, salah satu dari lebih dari 20 resepsionis di lantai pertama menjelaskan kepada pendatang baru seperti apa pekerjaan pertanian di kota kering. Ya, kami membuka lowongan untuk semua orang yang mau bekerja. Tidak perlu menunggu sampai panen berikutnya, seperti yang terjadi sebelumnya. Oh, itu bagus. Tapi bagaimana dengan pembayarannya? Aku baru saja tiba di kota, setelah mengetahui tentang tempat ini, dengan sepupuku di Kerajaan Ombak. Dia memberitahuku bahwa petani di sini mendapat 40 kristal sebulan. Itu kanan, pria yang datang untuk mendaftar bertanya kepada petugas. Dulu memang seperti itu, tapi hal itu sudah berubah dalam setahun terakhir. Sekarang, upah petani berbeda-beda sesuai dengan tingkat pekerjanya. Hal ini berkaitan dengan jumlah hektar yang bisa dikelola setiap orang. Menurut penelitian Departemen Pertanian setempat,
200 petani dengan level 20 dan 25 dapat mengolah lahan seluas 3 hektar. Adapun sekelompok orang antara level 26 dan 29 dapat menangani area yang sama, dengan lebih dari 130 pekerja. Sedangkan bagi orang-orang yang berkultivasi tahap keempat, ini bahkan lebih bervariasi dari satu tingkat ke tingkat lainnya. Misalnya, kelompok dengan anggota antara level 30 dan 33 dapat mengelola lahan seluas 3 hektar tersebut, dengan jumlah anggota lebih dari 60 orang. Untuk tim dengan orang-orang antara level 34 dan 37, mereka dapat menangani area tersebut dengan hanya 40 orang. Dan terakhir, bagi para pembudidaya antara level 38 dan 39, mereka hanya membutuhkan 30 orang untuk layanan yang sama. Karena perbedaan ini, untuk mendorong penduduk agar terus bekerja di bidang pertanian dan menetapkan gaji yang setara dengan pekerjaan yang dilakukan, pemerintah daerah telah melakukan penelitian ini dan akhirnya mengubah pembayaran relatif terhadap tingkat petani. Setelah mendengar komentar petugas itu, pria yang baru saja tiba di kota kering mengerutkan kening dan bertanya dengan ketakutan. Dan bagaimana perubahan gajinya sekarang? Apakah berkurang? Dia kemudian tersenyum dan menjawabnya. Sekarang nilainya bervariasi sesuai dengan tingkat budidaya petani, dengan urutan sebagai berikut, antara level 20 dan 25, gaji bulanan adalah 50 kristal kualitas rendah, antara level 26 dan 29, 77 kristal, antara level 30 dan 33, 167 kristal, antara level 34 dan 37, 250 kristal, dan terakhir, mereka yang berada di antara level 38 dan 39, mendapatkan 334 kristal per bulan. Mendengar ini, pria itu membuka mulutnya karena terkejut saat pupil matanya berkontraksi dengan erat. Bagaimana ini bisa terjadi? 334 kristal untuk seorang petani. Saya pikir 40 dan 100 kristal sebelumnya, masing-masing untuk pemula spiritual dan prajurit spiritual, cukup bagus. Dia berpikir sejenak sambil mencoba memproses informasi tersebut. Dan itu memang merupakan imbalan yang cukup tinggi bagi para petani, mengingat nilai rata-rata produk yang dihasilkan oleh layanan ini. Namun, minus tidak kalah di sini, seperti yang terlihat. Bagaimanapun, ini bukan sekedar kenaikan gaji yang acak dan tidak masuk akal. Sebelumnya, Dinas Pertanian setempat tidak mengetahui seberapa besar perbedaan produktivitas petani, mengingat tingkat budidaya yang berbeda. Oleh karena itu, mereka telah menetapkan pembayaran sebelumnya sebesar 40 dan 100 kristal per petani, terutama dengan mempertimbangkan realitas wilayah tersebut. Rata-rata, sebagian besar petani di bagian utara benua tengah adalah orang-orang dengan talenta kulit putih, yang sebagian besar berada di bawah level 30. Akibatnya, tidak banyak orang yang melewati level tersebut yang melanjutkan aktivitas semacam ini. Akibatnya, gaji yang dibayarkan kepada para profesional ini, secara umum, lebih rendah, karena orang-orang ini tidak menggunakan kristal dalam jumlah besar dalam pelatihan mereka. Akibatnya, orang-orang seperti itu umumnya lebih bersedia menerima kondisi kerja yang kurang menguntungkan, seperti upah yang rendah. Rata-rata, para profesional ini memperoleh 30 hingga 60 kristal tingkat rendah per bulan, bervariasi antara tahap budidaya ketiga dan keempat. Tentu saja, ini hanya mempertimbangkan orang-orang yang dipekerjakan dan tidak diperbudak. Dan dengan itu, Departemen Pertanian telah menggunakan nilai-nilai tersebut untuk menentukan jumlah yang harus dibayarkan kepada petani lokal. Namun, meskipun pembayaran lokal lebih baik dibandingkan daerah lain di kawasan ini, hal ini masih belum cukup. Setidaknya tidak bagi para petani budidaya tahap keempat, yang seringkali bisa melakukan pekerjaan lain, yakni mendapat penghasilan lebih. Banyak profesi non-spiritual di dunia ini yang sangat menghargai level karyawannya, karena orang yang lebih kuat dapat bekerja lebih banyak dan lebih efisien. Dan ini menjadi sangat terlihat di wilayah benua ini, di mana para pembudidaya tahap ketiga tidak memiliki banyak pilihan. Sebaliknya, tahap keempat dapat dilihat di puluhan area berbeda. Dan dampak itu mempunyai konsekuensi bagi para petani di kota kering. Sebelumnya pemerintah Minos memperhatikan bahwa hanya sedikit petani yang tersisa di daerah ini setelah mencapai tingkat atas tahap keempat. Secara umum, hanya ada sedikit petani di atas level 35. Dan ini masuk akal. Bagi orang-orang di atas level ini, mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih dari 100 kristal sebulan tidaklah sulit. Oleh karena itu,
Insentif bagi masyarakat yang lebih kuat untuk terus bertani lokal atau ikut serta dalam pertanian lokal sangatlah kecil, dan hal ini membatasi pembangunan pertanian. Bagaimanapun, jumlah penduduk kota kering terus meningkat, mengingat layanan yang ditawarkan oleh kota tersebut. Sebaliknya, kedatangan penduduk baru tidak mampu menyediakan tenaga kerja yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan pada bulan-bulan sebelumnya. Dengan ini, Departemen Pertanian setempat telah membuat penemuan-penemuan yang diperlukan dan memahami berapa banyak pendapatan yang berhak diterima setiap petani, dengan mempertimbangkan tingkat budidaya mereka. Dan pemerintah tidak akan rugi apapun dengan kenaikan upah ini. Jelasnya, individu yang lebih kuat dapat menghasilkan lebih banyak, dan karena itu, mereka akan menerima gaji yang setara dengan selisih tersebut. Faktanya, sebelumnya tidak ada yang rugi, karena para petani yang lebih kuat tidak bekerja lebih keras dari yang lain. Mereka dapat melakukan ini karena mereka lebih cepat. Namun, yang terjadi adalah bagi orang-orang ini, ketika mereka menyelesaikan pekerjaan yang biasanya dilakukan setiap hari, mereka akan pergi begitu saja. Oleh karena itu, orang terkuat sekalipun biasanya bekerja dengan jumlah yang sama seperti petani lainnya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka menyelesaikannya dalam waktu yang lebih singkat. Akibatnya, perubahan jumlah yang dibayarkan kepada petani tidak menimbulkan biaya tambahan pada kas negara. Para petani sekarang akan diberi kompensasi berdasarkan jumlah jam kerja bulanan, bukan berdasarkan luas lahan yang ditanami. Terlepas dari tingkat budidaya mereka, petani lokal perlu bekerja 8 jam sehari. Petugas itu menjelaskan ketika dia melihat ekspresi kaget di wajah pria di depannya. Dan, setelah mendengar ini, pria itu akhirnya menenangkan diri dan berbicara lagi. Baiklah, kalau begitu, saya ingin melamar posisi petani. Apa yang perlu dilakukan? Pertama, Anda harus menjadi warga kota biasa. Apakah Anda sudah terdaftar di Departemen Imigrasi? Jika ya, saya hanya memerlukan identitas Anda. Oke, aku sudah melakukannya. Ini dia. Dia segera merespons dengan menyerahkan identitas yang dia terima saat melakukan registrasi lokal. Setelah itu, perempuan itu memasukkan identitas laki-laki tersebut ke dalam daftar Departemen Pertanian. Itu pada dasarnya untuk menempatkan dia di salah satu ladang pertanian, memastikan bahwa dia memang seorang petani kontrak yang memenuhi tanggung jawabnya. Di sisi lain, ia juga mencatat beberapa informasi dalam identifikasi pria tersebut sehingga layanan lain di kota dapat mengidentifikasinya sebagai seorang petani. Hal itu diperlukan baginya untuk memvalidasi masa pengabdiannya di pangkalan yang terletak di stasiun pertanian yang tersebar di seluruh ladang. Untuk setiap 100 hektar lahan yang ditanami, terdapat lumbung besar beserta bangunan yang diperlukan. Lagi pula, para petani harus berhenti dan pergi ke toilet, minum air, sesekali makan, memastikan kehadiran mereka, dan semua itu terletak di stasiun-stasiun ini, tempat makanan yang dipanen disimpan sementara. Akhirnya, setelah menyelesaikan registrasi pria yang baru saja tiba di kota kering ini, petugas mengembalikan identitasnya dan mulai menjelaskan. Baiklah, Tuan Esmond, sebagai kultivator level 28, Anda akan dapat mengumpulkan 77 kristal tingkat rendah setiap 30 hari kerja. Jika dalam bulan tertentu Anda melewatkan 1 hari, maka Anda hanya akan menerima pembayaran setelah menyelesaikan layanan hari ke-30. Dengan kata lain, meskipun Anda mendaftar di sini hari ini tidak menjamin Anda akan menerima gaji pertama Anda di bulan tersebut pada hari yang sama di bulan berikutnya. Oke, oleh karena itu, Anda perlu pergi ke salah satu pos kami yang berada di lahan pertanian. Di sana, jika Anda belum pernah menanam sebelumnya, Anda bisa mempelajari apa yang Anda butuhkan. Tidak sulit, tetapi petani baru masih perlu pelatihan sekitar minggu, agar kesalahan besar tidak terjadi. Saya dulunya seorang petani. Apakah hal itu mengubah sesuatu bagi saya? Dia bertanya tanpa menunjukkan keterkejutan. Bagaimanapun, hal seperti itu masuk akal. Perbedaan antara makanan sehari-hari dan obat-obatan spiritual hanya terletak pada jumlah energi yang disimpan dalam obat-obatan tersebut. Selain itu tentunya juga ada waktu pematangannya. Namun, terdapat kemiripan yang substansial dengan manipulasi obat-obatan dan makanan pada umumnya. Keduanya bisa kehilangan propertinya jika ditangani dengan cara yang salah. Oleh karena itu, perlu adanya pengetahuan tentang cara menanam, merawat, dan memanen. Namun hal itu tidak terlalu sulit,
dan siapapun dapat mempelajari cara melakukannya dengan menanam makanan yang umum. Hanya untuk obat-obatan yang memiliki lebih banyak batasan pada prosedur ini, para alkemis umumnya memiliki lebih banyak partisipasi dalam hal semacam itu. Resepsionis kemudian menjawab, "Iya, tapi kamu tetap harus mengikuti tes untuk membuktikan pengetahuanmu tentang ini. Kalau lulus, paling lama dalam sehari kamu bisa mulai bekerja." "Aku mengerti. Katamu aku harus pergi ke salah satu pos di ladang itu. Kemana sebenarnya aku harus pergi?" Dia bertanya ketika dia mengingatnya, saat dia bersiap untuk pergi. Resepsionis kemudian merespon dengan cepat. "Pos apapun, hanya setelah Anda lulus ujian untuk dapat mulai menanam, barulah Anda akan ditugaskan ke pos tertentu." "Oke, terima kasih untuk informasi." Setelah itu, pendatang baru di kota kering meninggalkan gedung itu untuk menyelesaikan masalah ini. Dia sangat bersemangat untuk mulai bekerja di kota ini dan tidak sabar menunggunya. 10 hari berlalu dengan cepat. Sementara itu, pertarungan para pesaing dalam pemilihan prajurit baru Tentara Dataran Hitam telah mencapai hari-hari terakhirnya. Saat ini, pertandingan hanya tinggal 3 hari lagi, dan beberapa pesaing telah tersingkir. Faktanya, dari hampir 5.000 peserta yang berhasil mencapai titik seleksi ini, lebih dari 1.000 di antaranya telah tersingkir. Namun, dalam pertarungan yang masih berlangsung beberapa hari terakhir ini, sebagian besar pesaing yang tersisa memiliki peluang bagus untuk terus bersaing memperebutkan 1.250 lowongan. Di antara mereka adalah Alina Muda, yang telah menjamin tempatnya di bagian terakhir seleksi. Dia hanya kalah satu pertarungan selama periode itu, dan pada titik ini, bahkan jika dia kalah dalam pertarungan terakhir, dia akan tetap berada di peringkat. Bagaimanapun, suasana di kota kering sangat meriah, dengan pergerakan konstan di arena pertarungan lokal. Saat itu malam di kota kering, dan saat ini, Minos sedang rajin berkultivasi di kerajaan tata ruang. Dia memulai sesi kultivasi ini sekitar 1 jam yang lalu, tepat setelah dia menyelesaikan aktivitas kedaulatannya. Dan berbeda dengan kejadian kemarin, kali ini Minos belum menerima kunjungan Abi di tempat kerjanya. Meski sudah beberapa kali terjadi, teman muda Minos biasanya lebih suka menemuinya sore hari setelah jam kerja berakhir. Bagaimanapun, kantor bukanlah tempat yang cocok untuk dua orang muda untuk berbicara. Tapi tidak lebih dari apa yang terjadi sebelumnya yang terjadi di antara mereka. Bagi Minos, mengizinkan Abi untuk menyentuh dan bahkan menghisap payudaranya sudah bisa dianggap sebagai kemajuan yang signifikan, mengingat lamanya dia mengerjakan hubungan ini. Wanita muda itu memiliki temperamen yang secara alami lebih stabil dan sulit diubah. Jadi, meskipun dia sudah membuat beberapa kemajuan, masih butuh waktu lebih lama baginya untuk mencapai sesuatu yang lebih bermakna. Bagaimanapun, keduanya adalah teman dekat. Mereka berbicara sendirian hampir setiap hari sebelum tidur, sesuatu yang biasanya terjadi setelah sesi kultivasi Minos. Bagaimanapun, Minos sedang duduk di tanah, di samping rumah danau, di tempat di mana kedua rubah terlihat, tidak jauh darinya. Di antara keduanya, Emlyn terbaring di tanah sambil memperhatikan Minos dari jauh, dalam posisi di mana ia berada di atas kakinya, siap berlari kapan saja. Dan Kila, sebaliknya, tampak sedang duduk dengan mata kecilnya terpejam. Tubuhnya tampak bergetar lembut sementara kepadatan spiritual di sekitarnya sedikit lebih tinggi daripada lingkungan sekitarnya. Pada titik ini, rubah muda sedang berkultivasi dengan rajin, sementara perut kecilnya terlihat cukup kenyang. Namun tidak ada kelainan pada tubuh rubah muda ini. Faktanya, makhluk spiritual tidak dapat menggunakan teknik spiritual, bahkan kristal spiritual pun tidak. Akibatnya, mereka lebih bergantung pada energi bebas di dunia dan pangan. Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu, seekor binatang akan makan banyak sebelum berkultivasi untuk memaksimalkan kecepatan budidayanya. Hal seperti itu sebanding dengan manusia yang menggunakan kristal spiritual dalam budidayanya, menghindari menghabiskan banyak waktu mengumpulkan energi bebas di lingkungannya. Karena obat-obatan spiritual, sumber daya dengan konsentrasi energi spiritual yang sangat besar, langka, binatang-binatang ini memakan makanan biasa dengan konsentrasi energi spiritual yang tinggi, seperti yang ditanam di kota kering. Dan karena itu, perut Kila kini tampak berisi. Namun, dalam kasus monster seperti Emlyn, yang telah melewati level 50, hal seperti itu hanya mempunyai efek yang minimal. Sama seperti manusia yang tidak bisa lagi
Berkultivasi secara efisien dengan kristal tingkat rendah setelah mencapai level 50. Untuk binatang buas dari tahap ke-6 dan seterusnya, hanya obat-obatan spiritual yang dapat memberikan efek yang lebih berarti bagi mereka. Dan karena itu, Ibu Kila telah mengonsumsi obat-obatan kelas Common dan Warrior selama beberapa bulan terakhir, sehingga dia dapat terus berkultivasi dengan cepat. Namun mengenai penggunaan obat-obatan spiritual, ini akan jauh lebih efektif dibandingkan makanan biasa. Misalnya, Emlyn tidak perlu mengisi dirinya dengan obat-obatan untuk mengembangkan basis budidayanya, seperti yang dilakukan Kila. Emlyn hanya perlu makan beberapa obat tingkat biasa setiap hari atau satu obat tingkat prajurit setiap minggunya, dan itu sudah cukup. Bagaimanapun, saat Kila berkultivasi dan Emlyn melihat sekeliling, Minos sedang mengitari tekniknya, Solar God Breath, saat ini. Hari ini dia merasa siap untuk naik level dan hanya akan berhenti setelah dia melakukannya. Setiap kali seorang kultivator manusia mendekati promosi, sensasi tubuh dan jiwa akan menunjukkan kemungkinan itu. Jadi misalnya ada ketegangan otot tertentu ketika seseorang hampir mencapai terobosan di tengah sesi kultivasi. Ada juga perasaan dalam jiwa kultivator, seolah-olah perlahan-lahan diregangkan, menjadi semakin mirip dengan penampilan individu tersebut. Namun tentu saja, perubahan yang signifikan tidak terjadi dari satu tingkat ke tingkat yang lain, karena perbedaan dari satu tingkat ke tingkat lainnya biasanya tidak begitu menonjol dalam tahap kultivasi yang sama. Perubahan signifikan hanya terjadi dari satu tahap ke tahap lainnya ketika terjadi penambahan energi spiritual yang besar. Mengingat rendahnya budidaya Minos, perubahan dalam jiwanya sangat kecil, hampir tidak terdeteksi. Itu hanya akan menjadi lebih terlihat ketika seorang kultivator mendekati level 70 ketika jiwa akhirnya berubah menjadi sesuatu yang nyata. Bagaimanapun, di tengah-tengah hal ini, kristal spiritual tingkat rendah di sekitar Minos bersinar dengan intens, perlahan memudar dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, kepadatan spiritual di sekelilingnya cukup tinggi, rata-rata 7 kali lebih besar dari apa yang Kila bentuk. Retakan, dan setelah hampir 2 jam duduk bermeditasi, Minos akhirnya merasakan suara retakan datang dari dalam dirinya saat dia akhirnya mencapai awal level 43. Pada saat itu juga, jiwa Stuart muda berhenti mengembang sementara otot-ototnya kembali ke kondisi semula yang rileks. Efek seperti itu merupakan ciri khas dari kemajuan, dan hanya pada saat-saat inilah, seorang kultivator harus mengalaminya. Sampai batas tertentu, hal itu menyakitkan. Namun, mengingat peningkatan kekuatan yang dihasilkan oleh kemajuan, inilah rasa sakit yang datang sebelum kepuasan yang luar biasa. Itu sebabnya setiap kultivator senang naik level. Adapun tingkat rasa sakitnya juga terkait dengan kotoran yang ada di tubuh fisik seseorang. Jelas sekali, racun ini menghambat budidaya, tetapi juga dapat membuat prosesnya menjadi lebih menyakitkan. Namun tidak hanya itu, pada tingkat akhir setiap tahap, yaitu pada saat maju ke alam kultivasi berikutnya, perasaan itu akan menjadi lebih buruk dari biasanya. Lagi pula, dengan meningkatnya energi yang dibutuhkan untuk kemajuan, ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh terobosan akan semakin besar, diikuti dengan pembersihan spiritual. Bagaimanapun, dalam hal ini, kinerja Stuart muda tidak terlalu buruk, tetapi dia juga tidak melakukannya dengan baik. Dengan bakat yang lebih unggul dari Golden, hampir tidak ada batasan pada jiwanya, faktor yang berhubungan langsung dengan bakat. Namun untuk tubuhnya, faktor yang berhubungan langsung dengan fisik, yang satu ini kurang berjalan dengan baik. Meskipun fisiknya adalah tipe mutan, yang memiliki potensi besar, dia masih belum mencapai peringkat yang setara dengan bakat emas, yaitu fisik tingkat ilahi. Faktanya, Minos masih memiliki fisik tingkat prajurit seperti biasanya, sesuatu yang membuat sel-selnya memproduksi lebih banyak racun. Sama seperti bakat yang dapat memfasilitasi pengembangan, membuat jiwa lebih bersih, begitu pula fisik dengan tubuh. Akan ada perbedaan dalam memproduksi racun alami yang berhubungan dengan metabolisme dan penyerapan benda-benda eksternal dengan tingkat karakteristik yang berbeda-beda. Fisik dengan tingkat yang lebih tinggi akan lebih efisien, sedangkan fisik dengan tingkat yang lebih rendah akan kurang efisien, sehingga menghasilkan racun dalam jumlah besar. Itu juga merupakan faktor pembatas bagi banyak petani. Tapi bagaimanapun juga, Minos tidak merasakan banyak kesulitan dalam kemajuannya, mengingat fakta bahwa dia, yang hanya seorang kultivator tahap 5, tidak dapat menangani energi spiritual dalam jumlah besar. Di sisi lain, ketika dia mencapai tahap berikutnya, dia akhirnya bisa meningkatkan peringkat fisiknya.
Dia kemudian membuka matanya perlahan saat dia memikirkan tentang kenaikan peringkat fisiknya di masa depan. Saya harus mendapatkan obat tingkat raja sebelum saya mencapai level 50.